teman-teman, perkenalkan nama saya Ellen Bolinjahi, mahasiswa semester 5, program studi pendidikan geografi Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah, materi, dan media pembelajaran geografi. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi kelas 11 SMA tentang dinamika biosfer dan persebaran flora fauna di permukaan bumi, di mana standar kompetensinya menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer. Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan pengertian fenomena biosfer, yang kedua menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan. Kata kuncinya biosfer, individu, populasi, habitat, ekosistem, flora, fauna, serta persebaran. Dalam penjelasan pertama bagian A tentang pengertian biosfer, di mana biosfer itu sendiri berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan yang terdapat pada makhluk hidup. Perlu kita ketahui bahwa pengertian biosfer tidak hanya terbatas pada makhluk hidup saja, tetapi biosfer juga mengandung pengertian sebagai ruang, tempat hidup, dan juga sistem hubungan antara makhluk hidup dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Suatu benda dikatakan sebagai benda hidup atau makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pertukaran zat atau metabolisme. Yang kedua, tumbuh bertambah besar karena pertambahan dan dalam dan bergerak. Yang ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Yang keempat, memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. Yang kelima, memiliki kemampuan melakukan adaptasi dengan lingkungan. Bagian B, komponen-komponen biosfer. Komponen-komponen biosfer meliputi individu dan populasi, habitat dan relung, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama, individu dan populasi. Individu merupakan bagian terkecil sebagai anggota dari biosfer. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata in berarti tidak dan diffuse berarti dapat dibagi. Setiap individu melakukan proses hidup yang masing-masing berjalan terpisah dan berbeda untuk setiap individu. Sedangkan populasi merupakan kelompok kolektif organisme dari jenis yang sama yang menduduki ruang atau tempat terbuka dan memiliki berbagai ciri atau sifat yang unik dari kelompok dan bukan merupakan milik individu di dalam kelompok itu. Yang kedua, habitat dan relung. Pada bagian awal telah kita ketahui bahwa biosfer tidak hanya terdiri dari makhluk hidup itu sendiri, tetapi juga ruang tempat dia hidup dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup disebut habitat. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama pada suatu daerah atau sekelompok makhluk hidup dari berbagai macam jenis yang hidup bersama pada suatu daerah. Komunitas terdiri dari berbagai organisme yang saling berhubungan pada suatu lingkungan tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan tingkat organisasi paling tinggi yang menyusun biosfer. Ekosistem lebih tinggi dari komunitas sehingga dalam ekosistem terdapat komunitas-komunitas. Ekosistem tidak hanya mencakup spesies makhluk hidup tertentu saja, tetapi juga meliputi segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu dan energi yang menjadi sumber kekuatan dalam ekosistem. Bagian C tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Persebaran ini dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, persebaran mengikuti wilayah dengan elevasi yang relatif sama, sedangkan ke arah vertikal, persebaran mengikuti wilayah yang lebih tinggi atau rendah seperti puncak gunung, bukit, lembah, dataran, rawa, dan sebagainya. Terdapat 5 faktor alami yang mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan, yaitu
pertama, faktor klimatik. Yang kedua, faktor oseanik. Yang ketiga, faktor topografik. Yang keempat, faktor geomorfik. Dan yang kelima, faktor edaptif. Bagian D tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, persebaran flora. Banyak ahli mengemukakan tentang klasifikasi tumbuhan, salah satunya klasifikasi menurut Nicholas Plonin pada tahun 1919 yang mengklasifikasikan flora menjadi tipe daerah tropika dan daerah yang berdekatan, tipe daerah iklim sedang dan daerah yang berbatasan, tipe dataran kutub dan daerah tinggi, tipe perairan pedalaman dan tipe perairan. A. Tipe daerah tropika dan daerah yang berdekatan. Di dalam tipe daerah tropika dan daerah yang berdekatan terdapat yaitu yang pertama, hutan tropis basah atau hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan tropis musiman atau hutan musim. Yang ketiga, sabana di daerah tropis dan subtropis. Yang keempat, semak gerdil setengah gurun. Yang kelima, gurun tropis dan subtropis. Yang keenam, mangrove dan vegetasi pesisir. Dan yang terakhir, komunitas edafik, daerah tropis dan subtropis. Bagian B, tipe daerah iklim sedang dan daerah yang berbatasan. Di dalam tipe daerah iklim sedang dan daerah yang berbatasan terdapat yang pertama, hutan musim panas yang meranggas. Yang kedua, hutan berdaun jarum. Yang ketiga, hutan hujan iklim sedang. Yang keempat, hutan berdaun kaku. Yang kelima, padang semak belukar dan padang rumput atau stepa. Yang keenam, setengah gurun dan gurun. C. Tipe daratan kutub dan daerah tinggi. Di dalam tipe daratan kutub dan daerah tinggi terdapat yang pertama, tundra kutub utara atau Arktika. Yang kedua, padang semak kerdil di daerah Arktika. Yang ketiga, tipe-tipe Antartika. D. Tipe perairan pedalaman. Dalam tipe perairan pedalaman terdapat yang pertama, danau. Dua, rawa dan air asin. E. Tipe perairan laut. Yang kedua, persebaran fauna. Persebaran fauna, klasifikasi persebaran fauna di dunia juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Alfred Russel Wallace pada tahun 1876 yang mengelompokkan fauna di dunia menjadi 6 wilayah, yaitu wilayah Paleartik, wilayah Oriental, wilayah Etiopian, wilayah Australis, wilayah Neartik, dan wilayah Neotropik. Bagian E tentang permasalahan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Ada berbagai jenis flora dan persebaran di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. Hutan hujan tropis. Salah satu bentuk flora utama yang terdapat di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan tahunan yang relatif banyak. Hutan hujan tropis terdapat pada wilayah-wilayah dipengaruhi oleh faktor klimatik. Wilayah Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. B. Hutan musim. Hutan musim ditandai oleh pohon-pohon yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan air. C. Sabana. Sabana terdiri dari padang rumput dan pohon-pohon yang hidup bergerombolan. D. Hutan berdaun jarum, stepa dan tundra. Hutan berdaun jarum, stepa dan tundra merupakan contoh flora yang penyebarannya dipengaruhi oleh kondisi tersebut pada daerah pegunungan tinggi, karena kondisi iklim setempat yang dingin menyebabkan jenis flora yang hidup berbeda dengan jenis flora daerah rendah. E. Mangrove dan vegetasi pesisir. Mangrove hidup di wilayah pantai atau pertemuan antara darat dan laut dengan gelombang dan arus laut yang relatif tenang serta ada
adanya pasokan lumpur dari sedimen sungai sebagai bahan makanan bagi mangrove dan ekosistem yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, persebaran flora di Indonesia, fauna di Indonesia. Persebaran fauna ini tidak terlepas dari pengaruh faktor geomorfik yang di dalamnya terdapat proses-proses alam dan letak benua atau basin samudra. Persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi yang pertama Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir Indonesia bagian timur. Bagian F dari penjelasan terakhir yaitu tentang permasalahan flora dan fauna di Indonesia dan upaya pelestariannya. Banyak terjadi berbagai permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Permasalahan ini timbul karena perilaku berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerusakan dan mengancam kelestarian menjadi jenis flora dan fauna di Indonesia. Permasalahan flora dan fauna dapat bersifat langsung terhadap jenis flora dan fauna tertentu ataupun tidak langsung, misalnya kerusakan lingkungan sebagai habitat flora dan fauna tersebut. Permasalahan flora dan fauna yang bersifat langsung terjadi karena faktor alam, misalnya bencana alam dan El Nino. Permasalahan flora dan fauna bersifat tidak langsung terjadi karena faktor manusia tampak lebih dominan dengan sifat yang agresif dan sukar dikendalikan. Salah satu contoh permasalahan flora dan fauna adalah penebangan hutan secara liar. Tindakan ini akan berdampak pada rusaknya lingkungan sebagai habitat hidup hewan dan jenis tumbuhan lain dalam hutan. Apabila habitat ini rusak, maka kehidupan hewan dan tumbuhan hutan akan terancam. Perburuan liar terhadap satwa langka dan dilindungi yang masih terus terjadi juga mengancam kelestarian satwa langka tersebut. Demikian juga pencemaran di wilayah perairan yang menyebabkan matinya berbagai jenis hewan air, sehingga untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama dalam melindungi kelestarian flora dan fauna, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelestarian flora dan fauna, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang di dalamnya memuat tentang kawasan suaka alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Upaya pelestarian flora fauna menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 adalah tentang yang pertama, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Yang kedua, kawasan pelestarian. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, dan kawasan taman wisata alam.